Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peraturan-peraturan terkait kesehatan. Di dalamnya ada undang-undang, Permenkes, Perpres RI, dan lain sebagainya. Kenapa kita membahas materi tentang peraturan terkait kesehatan? Karena beberapa FR tahun lalu banyak keluar soal tentang undang-undang, Permenkes, dan peraturan presiden lainnya yang terkait dengan kesehatan, terutama pada soal SKB Kesehatan Umum. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, karena sebagai tenaga kesehatan atau yang akan bekerja di bidang kesehatan, kita tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Kita lihat poin di sini yang penting adalah kesehatan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, itu adalah poin pentingnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Kesehatan preventif yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Kesehatan kuratif yang merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu adalah poin-poin pentingnya terkait dengan pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi jangan kebalik-balik lagi, agar teman-teman dapat memperoleh nilai yang baik bahkan sempurna untuk menjawab SKB kesehatan. Kita masuk per pasal. Di pasal 5 yang sering ditanyakan adalah pada ayat pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ayat 3, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan terdapat pada pasal 48. Nah, di sini banyak kegiatan yang dijabarkan dalam pasal 48. Jadi nanti teman-teman bisa membaca kegiatan apa saja yang dilakukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Pasal 52 yaitu tentang pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi, bisa kita pelajari di sini, pelayanan kesehatan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada ayat 2, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, pasal 53 dan pasal 54 masih membahas tentang pelayanan kesehatan. Jadi lanjutan dari pasal 52. Pasal 56 ini membahas tentang hak menerima atau menolak tindakan yang diberikan. Jadi ini berkaitan dengan informed consent. Selanjutnya pasal 57 yaitu hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi. Pada pasal 71 hingga 74 ini membahas tentang kesehatan reproduksi. Pasal 75 membahas larangan melakukan aborsi. Untuk keluarga berencana dibahas pada pasal 78. Pasal 82 hingga 85 yaitu tentang pelayanan kegawat daruratan pada saat terjadinya bencana. Selanjutnya pasal 87 yaitu penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh unit transfusi darah. Pasal 93 ini membahas tentang jenis pelayanan apa saja yang diberikan pada kesehatan gigi dan mulut, kemudian kesehatan gigi dan mulut perseorangan, UKGM, UKGS ini adalah upaya kesehatan gigi masyarakat dan upaya kesehatan gigi sekolah. Pada pasal 94 ini menjamin ketersediaan tenaga
fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi dibahas di pasal 94. Berdasarkan FR tahun lalu, untuk tenaga dokter gigi dan perawat gigi atau terapis gigi dan mulut, beberapa soal terkait tentang kesehatan gigi dan mulut terdapat pada pasal 93 dan 94. Jadi teman-teman bisa mempelajari isi dari pasal 93 dan pasal 94. Selanjutnya pada pasal 102 yaitu membahas tentang penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Nah, ini dibahas pada pasal 102. Sedangkan untuk pasal 106 adalah tentang izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan. Bagi teman-teman yang memilih formasi apoteker, asisten apoteker dan lainnya, pasal 102 dan pasal 106 ini untuk dapat dipelajari selanjutnya. Lanjut pada pasal 111 yaitu tentang ketentuan pemberian label pada makanan. Beberapa soal terkait pemberian label pada makanan ini berkaitan dengan tenaga sanitarian. Nah, bagi teman-teman sanitarian dapat mempelajari pasal 111 untuk kejelasan lebih lanjut dalam pemberian label pada makanan. Pasal 115 yaitu tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Pasal 117 hingga 125 adalah tentang bedah mayat. Selanjutnya, pasal 128 yaitu tentang wajib ASI eksklusif. Pasal 132 yaitu setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar. Nah, dua pasal ini bagi teman-teman yang memilih formasi kesehatan wajib untuk dipelajari karena berdasarkan FR tahun lalu banyak soal yang membahas tentang ASI eksklusif dan imunisasi dasar. Pasal 141 adalah tentang upaya perbaikan gizi. Pasal 142 sasaran utama perbaikan gizi. Untuk teman-teman yang memilih formasi nutrisionis ini dapat dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya pasal 148 yaitu penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Pasal 163 kriteria lingkungan sehat. Nah, ini buat teman-teman yang memilih sanitarian dapat mempelajari lebih lanjut pasal 163 atau literatur lain yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Selanjutnya kita masuk ke dalam peraturan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini adalah soal yang paling banyak keluar pada saat FR tahun lalu pun soal ini umum keluar. Jadi teman-teman jangan salah lagi dalam menjawab. Perpres atau Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 yaitu tentang jaminan kesehatan dan telah mengalami perubahan kedua yaitu Perpres RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang dana atau iuran BPJS. Permenkes RI Nomor 76 Tahun 2016 yaitu tentang pedoman inasi biji dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan FR tahun lalu saya pun memilih formasi di puskesmas, tapi soal tentang inasi biji beberapa ada yang keluar, jadi teman-teman bisa mempelajarinya juga. Selanjutnya Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2020 yaitu tentang tata kelola BPJS. Nah, itulah beberapa peraturan yang terkait dengan jaminan kesehatan yang dapat teman-teman pelajari. Kita lanjut membahas tentang imunisasi. Peraturan yang berkaitan dengan imunisasi adalah yang pertama Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017 yaitu penyelenggaraan imunisasi. Kepmenkes RI Nomor HK.02.02 Menkes garing 156/2015 yaitu tentang Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu kesehatan. Tadi juga sudah saya bahas yaitu yang berkaitan dengan imunisasi. Dan Kepmenkes RI Nomor HK.02.02-Menkes-433/2016 yaitu tentang pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapat vaksin palsu. Selanjutnya kita bahas peraturan yang membahas tentang puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Yang pertama tentunya adalah Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 yang membahas tentang puskesmas. Sedikit info bagi teman-teman yang memilih formasi di rumah sakit, tidak menutup kemungkinan beberapa soal akan keluar tentang puskesmas. Jadi tidak ada salahnya teman-teman pelajari sedikit tentang puskesmas.
bisa lebih lanjut dipelajari pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019. Selanjutnya yang berkaitan dengan Puskesmas yaitu adalah Permenkes RI nomor 46 tahun 2015 yaitu tentang akreditasi, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya Permenkes RI nomor 8 tahun 2019 yaitu tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Materi tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ini sudah saya bahas pada 3 video sebelumnya, jadi teman-teman dapat mempelajari kembali apa saja pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan 10 jenis UKBM lainnya. Selanjutnya adalah Permenkes RI nomor 39 tahun 2006 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan PISPK. Permenkes nomor 100 tahun 2015 yaitu tentang pos UKK terintegrasi. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya tentang pos UKK sudah saya bahas pada 10 jenis UKBM. Kemudian Permenkes RI nomor 1 tahun 2013 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan Poskestren. Ini juga sudah saya bahas pada 10 jenis UKBM. Selanjutnya kita bahas tentang peraturan yang berkaitan dengan narkotika. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 yaitu tentang narkotika. Permenkes nomor 7 tahun 2018 perubahan penggolongan narkotika. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Bagi teman-teman yang memilih jurusan kefarmasian, dapat mempelajari 3 poin pokok dari peraturan tentang narkotika karena beberapa soal ada yang keluar dari peraturan-peraturan ini. Oke, itulah beberapa peraturan terkait dengan kesehatan. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.